Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Jangan lupa untuk selalu bahagia. Kembali lagi bersama kami di Kampus Live. Oke, kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Bagus Nugroho, ditemani oleh laptop saya. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu hal mengenai tentang dunia perkuliahan lagi, teman-teman. Seperti biasa, jangan pernah surut semangatnya ya, teman-teman ya. Karena kita harus terus semangat apapun kondisinya, walaupun di kondisi pandemi kita saat ini. Oke, teman-teman sekarang, teman-teman sekalian, saat ini, sobat muda, ya kita akan membahas tentang 5 jurusan yang itu paling diminati atau bisa dibilang gajinya memiliki tawaran gaji yang cukup tinggi juga di dunia pekerjaan. Nah, bagi teman-teman semua nih yang sekarang mungkin sedang duduk di bangku SMA atau SMK atau sederajat ya, sedang bingung untuk menentukan jurusan mana yang mau dipilih, jurusan apa yang cocok, mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua untuk menentukan jurusannya. Sebagai satu alasannya karena memang prospek kerjanya itu cukup bagus dan juga gaji yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan itu cukup tinggi. Nah, ini dia teman-teman 5 list ya dari yang sudah kita buat tentang jurusan yang memiliki gaji paling tinggi ya, atau bisa dibilang 5 jurusan yang paling diminati dan memiliki tawaran gaji yang cukup tinggi versi Kampus Live. Yang pertama itu ada teknik informasi. Tidak bisa dipungkiri di zaman digital sekarang ya, di mana banyak startup yang berlomba-lomba untuk membuat teknologi baru dan juga di tengah hiruk pikuknya dunia digital ya, semua serba online. Kita belanja bisa online, kita transportasi bisa online, bahkan pun sekarang kita kuliah pun secara online, secara remote dan lain sebagainya. Dan ini bukan tanpa alasan ya, karena memang sekarang proses pertumbuhan teknologi itu cukup pesat. Nah, salah satu jurusan yang memang diuntungkan atas perkembangan teknologi yang sangat pesat ini adalah jurusan teknik informasi. Ya, di mana jurusan teknik informasi ini lapangan pekerjaan yang ditawarkan pada saat era globalisasi sekarang itu sangat banyak dan juga dibutuhkan di mana-mana ya. Terbukti mereka tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan walaupun di tengah pandemi sekalipun, karena mereka banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan dan juga sarjana-sarjana lulusan teknik informasi pun saat ini sedang dicari-cari dan tidak tanggung-tanggung gaji yang ditawarkan pun tidak kecil ya. Teman-teman sekalian, kemarin saya punya teman yang itu baru saja dia diterima di salah satu startup company yang mana gajinya itu sudah sangat lumayan ya, bisa 4 kali UMR ya. Nah, itu jadi gaji yang ditawarkan itu memang sangat fantastis dan tidak bisa dipungkiri anak-anak lulusan atau sarjana teknik informasi itu memiliki hidup yang bisa dibilang sudah stabil walaupun di usia kerja yang masih minim. Yang kedua itu ada jurusan kedokteran, teman-teman. Nah, di mana jurusan kedokteran ini merupakan jurusan yang paling diminati juga nih di era seperti ini. Terutama di era COVID ini, di era vaksin sedang dalam masa dikembangkan juga. Sekarang ya di Indonesia dilakukan uji klinis dan uji sebagainya. Jurusan kedokteran dan farmasi ya merupakan jurusan yang sangat menjanjikan pada era seperti ini. Di mana kemarin kita mendengar berita ya yang dikutip dari Tribun News bahwa DKI Jakarta saja pada saat ini yang kekurangan tenaga medis ya, karena pasien corona yang terus bertambah banyak. Nah, di sini pun bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang ada di jurusan kedokteran maupun jurusan farmasi untuk bisa mengembangkan lagi ya potensi dirinya untuk bisa mencari lebih banyak lagi informasi-informasi mengenai dunia pekerjaan. Dan kalau dilihat saat ini masih tergolong trennya memiliki tren yang positif dan juga memiliki prospek kerja yang cukup baik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiga itu ada jurusan bisnis dan manajemen. Ya, jurusan bisnis dan manajemen ini jurusan yang memang selalu dibutuhkan ya di perusahaan apapun, perusahaan dengan industri apapun, perusahaan yang bergerak di bidang apapun, pasti membutuhkan teman-teman dari jurusan bisnis manajemen untuk mengelola bisnis mereka, untuk mengelola cash flow mereka, dan untuk mengelola bagaimana mereka memasarkan produk mereka masing-masing pun pasti dibutuhkan teman-teman dari sarjana bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, teman-teman dari sarjana bisnis dan manajemen pada kesempatan apapun atau bahkan ya di saat industri
4.0 dan juga di saat marketing 5.0 pada saat ini pun mereka sangat dibutuhkan dunia kerja. Terbukti masih banyak beberapa perusahaan walaupun sedang dalam kondisi pandemi seperti ini yang membuka lapangan pekerjaan khususnya manajemen trainee untuk teman-teman di bisnis dan manajemen. Nah, gaji yang ditawarkan pun tidak kecil ya teman-teman ya. Gaji yang ditawarkan pun tidak kecil. Gaji yang ditawarkan itu rata-rata memang bisa mencapai 2 kali dari UMR. Ya, gaji yang ditawarkan di UMR rata-rata di Indonesia ya. Mengapa demikian? Karena memang mereka itu bergerak di bidang manajemen ya, di bidang manajemen sebuah perusahaan seperti apa. Otomatis mereka juga akan mendapatkan upah yang juga cukup setimpal karena mereka mengurusi bagian inti dari sebuah perusahaan itu. Yang keempat, teman-teman, yang keempat itu ada jurusan teknik pertambangan. Ya, jurusan ini merupakan jurusan yang sudah terkenal sejak dulu ya. Sudah terkenal juga dengan lulusan-lulusannya yang memang sangat luar biasa, di mana ya biasanya lulusan dari teknik pertambangan ini ditempatkan di tempat-tempat yang biasanya itu berada di luar pulau, atau mereka itu biasanya kerjanya offshore ya, atau di tengah laut ya. Mereka melakukan proses penambangan hasil tambang atau pengeboran minyak, melihat secara langsung ya di tempat itu. Nah, mereka juga teman-teman dari teknik pertambangan ini ditawari gaji yang cukup besar ya teman-teman, dimana kemarin saya punya kenalan juga ya, memang banyak kenalannya ya, punya kenalan juga yang itu memang baru diterima di sebuah perusahaan pertambangan dan memiliki gaji yang bisa mencapai 5 kali ya dari UMR rata-rata. Jadi sangat menjanjikan. Akan tetapi memang di era pandemi seperti ini prospek pertambangan ya itu cukup berkurang ya. Apalagi sekarang di saat harga minyak dunia sedang turun ya, di mana teman-teman dari perminyakan pun sedang sulit untuk mencari lapangan pekerjaan pada saat ini. Tapi mungkin untuk teman-teman pertambangan yang lain selain minyak itu masih ada prospek peluang-peluang yang masih terbuka ya untuk teman-teman bisa dapatkan. Dan mungkin ke depannya, mungkin setelah pandemi ini berakhir ya, prospek ini akan kembali meningkat lagi. Jadi sangat worth it teman-teman apabila teman-teman mau mengejar di teknik pertambangan ini. Salah satu yang terkenal mungkin yang bisa dijadikan contoh ya untuk teknik pertambangan itu ada di ITB ya. Teknik pertambangan dan perminyakannya memang sangat luar biasa dan sudah banyak lulusan-lulusan dari ITB yang sudah perform atau masuk di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima itu adalah desain komunikasi visual atau DKV. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa selain memang basic dari sebuah perusahaan itu adalah manajemen, di sisi lain perusahaan itu membutuhkan para desainer-desainer ya untuk mendesain konten-konten dari operasional mereka, baik itu konten dari marketing maupun konten dari produksi, di mana di sini teman-teman DKV itu sangat dibutuhkan ya. Selain bekerja di perusahaan, banyak juga dari teman-teman DKV yang bekerja sendiri ya, atau self-employed ya. Di antaranya mereka ada yang membuka bisnis sendiri, ada yang membuka tawaran jasa freelance untuk desain-desain tertentu. Dan ini tidak kecil juga ya, dibandingkan dengan teman-teman yang kerja di perusahaan juga, hasilnya ini sangat lumayan sekali. Banyak contoh dari teman-teman yang kerja freelance ya, atau mereka bekerja berdasarkan proyek yang mereka dapatkan untuk mendesain suatu produk, mendesain suatu campaign, mendesain suatu logo dan lain sebagainya. Itu kadang juga memasang harga yang cukup besar dan juga itu bisa menjadikan progres yang menjanjikan ya buat teman-teman untuk bisa teman-teman ikuti atau teman-teman minati ya di DKV ini, karena memang di saat seperti ini pun ya dunia pekerjaan, dunia industri itu membutuhkan desainer juga untuk melakukan desain di operasional mereka. Ya teman-teman, itulah tadi 5 jurusan yang memiliki tawaran gaji yang sangat luar biasa dan juga bisa dijadikan referensi untuk teman-teman memilih jurusan kuliah. Anyway, apapun pilihan teman-teman, yang penting teman-teman menyukai itu. Jadi di samping itu semua, jadi teman-teman harus mengikuti kata hati teman-teman. Di mana teman-teman mau, di mana teman-teman suka akan hal itu teman-teman harus jalani.
Jadi jangan teman-teman memilih sesuatu karena paksaan, jangan memilih sesuatu karena hanya mengikuti gengsi dan lain sebagainya. Akan tapi kita lebih baik untuk mengikuti kata hati kita, di mana di situ kita bisa berekspresi lebih, mengembangkan diri jauh lebih besar lagi, karena memang ketika nanti masuk dunia pekerjaan itu, yang dibutuhkan itu bukan nilai, yang dibutuhkan itu adalah kompetensi kita seperti apa, dan juga bagaimana kita mengembangkan soft skill kita di saat kuliah itu juga dibutuhkan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah atau baru memilih jurusan kuliah, saran dari kami adalah terus semangat dan terus cari banyak informasi tentang jurusan apa yang mau teman-teman dapatkan atau mau teman-teman capai. Survei-survei lagi, ngulik-ngulik lagi tentang kuliah atau kampus-kampus idaman, ya seperti apa jalur masuknya, dan juga jangan lupa untuk cek video-video kita sebelumnya juga. Barangkali ada teman-teman yang bisa menjadi contoh atau bisa menjadi masukan juga buat teman-teman dalam memilih jurusan dan dalam berkuliah. Jadi terus bersemangat, jangan lupa untuk selalu happy dimanapun teman berada, jaga selalu kesehatan di tengah pandemi, dan jangan lupa tersenyum. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, tekan tombol like. Kalau teman-teman mau ada saran atau ada jurusan saya belum masuk nih kak, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah biar kita tahu. Dan juga yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk subscribe kalau teman-teman suka dengan channel ini, dan tonton video-video kami setelahnya. See ya on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.